file itu otomatis si user akan curiga, apalagi exe file ya. Nah, dari bat itu biasanya si penyerang itu dia akan mengkonversikannya menjadi exe. Kadang exe ini juga itu banyak orang yang curiga, wah ini filenya extensionnya itu executable gitu kan. Nggak nah, biasanya si penyerang dia akan men-spoofing ataupun membinding ataupun mengeksploit virus ini ya. Nah, apa itu spoofing? Jadi spoofing extension itu merubah ekstensi dari executable jadi misalkan JPG gambar ya. Gitu. Jadi ekstensinya itu gambar, padahal isinya itu virus gitu kan. Ataupun ada dengan sistem binding ya. Jadi binding ini membinding antara virus exe binding ke JPG, binding ke gambar. Jadi di sana gambar terbuka, virus berjalan gitu kan. Nah, tapi di sini ini masih original, virus yang dibuat dari Lucifer Panel di Virus Maker ini masih original. Jadi pasti akan kebantai antivirus gitu. Nah, di sini biasanya si penyerang dia akan namanya crypt ya, crypter. Mengcrypter. Jadi mengcrypter itu adalah mengenkripsi kode-kode tersebut supaya tidak terdeteksi oleh antivirus, ataupun mengenkripsi kode-kode itu supaya tidak bisa di-crack kode-kode kalian gitu kan. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Oke, berarti kalian sudah paham. Terus ada lagi yang namanya exploit. Nah, kalau exploit yang sistem silent ya, jadi si virus itu akan disimpan di sebuah direct link ya, misalkan https www.cowboy.com misalkan virus C. Di sanalah si virus itu disimpan di link, tapi dengan dieksploit ke dokumen misalkan, ataupun dieksploit ke PDF atau dieksploit ke MP3 gitu. Nah, di sana jadi virusnya itu tidak ada dalam file yang dikirimkan, tapi virusnya itu adanya di website direct link tadi. Tapi ketika dijalankan file dokumen atau file PDF atau file MP3 tersebut, itu menjadi trigger atau menjadi pemicu gitu kan. Pemicu untuk menjalankan virus yang lokasinya itu di website tersebut. Jadi paham ya? Paham. Jadi kode exploitnya saja yang ada di sana. Gitu. Jadi di sini kebanyakan FUD ya, atau full undetectable, jadi tidak terdeteksi ya, karena yang dikirimnya itu murni format dokumen atau murni format PDF atau murni file MP3 gitu kan, file musik atau file gambar atau file video ya. Tapi ketika misalkan kita nonton video tersebut, di-download ya, terus dijalankan, itu akan memicu akan mengeksekusi virus yang ada di website tersebut. Paham ya? Jadi kalian sudah paham mengenai cara pembuatan virus, terus cara itunya. Jadi hati-hati ya, kalian hati-hati. Di sini apa tujuannya gitu? Saya membuat interface untuk Virus Maker ini. Jadi supaya kalian tahu cara membuat virus lah, kayak sepertinya gitu. Kalian tahu cara membuat virus, cara kerja seorang pembuat virus gitu kan. Dan saya menjelaskan bagaimana caranya supaya kalian tahu cara kerjanya. Jadi kalau sudah tahu cara kerjanya, ya mana mungkin lah kalian menjadi korban gitu kan. Kalau sudah tahu cara kerjanya, itulah intinya gitu. Oke, jadi virus itu
tidak selamanya akan terdeteksi antivirus. Oke, kenapa? Balik lagi. Yaitu tadi bisa PBS, bisa BAT, bisa pakai program pemrograman yang lainnya, tergantung mau bikinnya seperti apa. Oke, coba saya tanya sekarang, jadi paham kalian cara itunya kan? Cara si hacker atau si penyerang, si cracker, kalau virus ini masuknya ke cracking ya, ke kegiatan cracking atau cracker, orangnya itu cracker, jadi sifatnya merusak gitu. Sifatnya merusak. Oke, jadi saya jelaskan sekali lagi, itu tadi cara membuat virus gitu kan, dan supaya virus itu tidak terdeteksi oleh antivirus, tadi saya jelaskan untuk metode social engineering-nya. Jadi supaya kalian tahu nih bahwa virus itu sebenarnya bisa diinjeksikan ke gambar gitu, ataupun bisa diinjeksikan ke dieksploit misalkan ke dokumen atau ke PDF gitu. Dan bisa full undetectable gitu, tidak akan terdeteksi oleh antivirus manapun gitu. Nah, kalian sekarang sudah tahu ya, jadi kenapa sih tidak terdeteksi oleh antivirus online. Kita tahu virus maker virus total itu hampir 55 antivirus ya yang korporasi dengan dia. Itu karena ya yang di-scan itu file aslinya, misalkan dokumen ya, dokumen itu dokumen aslinya gitu. Tapi di sana itu ada trigger, ada pemicu gitu. Pemicunya di mana? Misalkan kita menggunakan fungsi scroll ya. Jadi ketika kita bikin aja di dokumen itu 10 lembar padahal isinya kosong. Nah, ketika itu di-scroll ke bawah, otomatis itu akan memicu. Nah, itu fungsi silent ya. Silent ataupun secara mode siluman lah yang kemarin saya bilang, mode siluman ya. Jadi si saya pun ataupun si korban dia tidak akan menyadari karena virus ini silent gitu. Karena apa? Yaitu scroll yang ke bawah itu fungsinya untuk memicu si virus tadi, menjalankan virus dari website si Cowboy tadi ya. Kalau makro ya, makro itu harus mengaktifkan fitur di Word-nya gitu kan, di dokumen Microsoft Word-nya itu harus mengaktifkan fitur-fitur gitu. Itu kalau makro sih sudah pasti ketahuan lah, curiga gitu. Tapi kalau silent itu terbuka, misalkan terbuka ada 10 halaman, ternyata halaman kosong, terus aja di scroll ke bawah. Nah, padahal itu dengan si korban men-scroll ke bawah, melihat-lihat halamannya itu ke bawah, itu otomatis akan memicu virus di websitenya. Oke, paham? Paham ya. Jadi tolong bedakan apa itu crypter, apa itu binding, apa itu exploit ya. Dan pahami juga exploit itu ada makro dan ada silent, jadi jangan salah kaprah. Nah, di sini apa saja yang diitukan. Jadi metode-metode ini biasanya digunakan si seorang carder ya, carding ya, itu untuk untuk mendapatkan korbannya lah istilahnya gitu.
Jadi misalkan dikirim via email, misalkan emailnya yang membuat ingin membuka lah, misalkan ini kamu sudah diterima di perusahaan anu misalkan gitu kan. Untuk penawaran gajinya silakan lihat di attachment. Nah, ketika kamu buka Microsoft Word-nya itu, kamu scroll ke bawah, itu sudah terkena virus dan si penyerang sudah bisa masuk ke komputer kamu ya. Paham ya? Nah, jadi di sini poinnya apa? Kalian jadi tahu bagaimana cara virus itu dibuat dan bagaimana cara penyebarannya. Jadi supaya kalian tahu cara untuk menghindarinya. Caranya gimana? Ya, kalau misalkan mendapatkan email-email yang nyasar, yang kita tidak merasa gitu kan, mengirimkan email, jangan dibuka, di delete aja langsung lah, jangan ambil pusing gitu. Karena kebanyakan penyebaran itu via email gitu, ataupun via message ya, via attachment di message, ataupun di WhatsApp, di apa gitu kan. Karena ada juga virus-virus yang bisa mengeksekusi di device handphone ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.